tentu klien kami ini kan keberatan. Kenapa? Sebab mereka memiliki itu melalui satu mekanisme atau proses. Jadi kalau kita awali dari awal, ini terjadi mulai tahun 92. Saat ruko itu masih dibangun, kemudian ya artinya dibangun tidak langsung selesai. Jadi dia pada saat dibangun tahun 92, ada satu perseroan terbatas atau PT yang melakukan penjualan ruko itu kepada masyarakat, ditawarkan gitu. Nama perusahaan itu PT Genta Kumala. Jadi 92, 93. Jadi ada klien kami yang beli 92, ada yang 93, ada yang 94 begitu. Jadi tidak satu tahun. Sesuai dengan proses selesainya bangunan itu dilaksanakan gitu ya. Nah, ditawarkan dan kemudian itu proses jual belinya dilakukan sebagaimana sesuai aturan ya, sesuai dengan aturan norma pokok agraria. Peralihannya dilakukan di hadapan notaris. Setelah terlebih dahulu baik pembeli maupun penjual itu melakukan pengecekan kepada objeknya yang mana, kemudian ukurannya setelah diperiksa, lalu kemudian dibuat kesepakatan lewat akta jual beli di notaris. Lalu setelah akta jual beli itu selesai, berdasarkan akta jual beli itu dilakukanlah balik nama atau balik nama kepada masing-masing. Jadi saya jelaskan, awalnya sertifikatnya itu sertifikat induk atau sertifikat secara menyeluruh yang dimiliki oleh PT Genta Kumala itu namanya sertifikat 107. Nah, 107 ini kemudian dipecah ke beberapa sertifikat sesuai dengan ruko-ruko itu. Nah, setelah proses akta jual beli dibawa ke BPN, waktu itu kantor pertanahan masih namanya ya. Nah, lalu dengan dasar itu dibalik nama, kemudian terbitlah sertifikat atas nama dari masing-masing klien kami sebagai pembeli. Nah, sertifikat itu sertifikat HGB murni. Kenapa? Karena saat itu tidak ada sedikit pun di berita aku atau disinggung atau disampaikan bahwa tanah itu berada dalam satu hak lain yang kemudian kita kenal adanya HPR, hak pengelolaan. Jadi waktu pada saat jual beli, baik ketika ditawarkan oleh PT Genta Kumala, kemudian diikat lewat perjanjian akta jual beli, kemudian disertifikatkan dengan sertifikat HGB sebagai pecahan dari 107, sama sekali tidak ada tercantum tentang pernyataan atau frasa atau kalimat yang menyebutkan bahwa tanah itu ada di atas tanah HPR. Jadi sampai di situ klien kami semuanya menganggap dia membeli ruko seperti tak guna bangunan biasa. Bahkan saat itu pihak PT Genta Kumala malah menyampaikan kepada para klien kami sewaktu itu masih calon pembeli ya, belum membeli, sebagai calon pembeli itu menyatakan nanti kalau HGB-nya berakhir 20 tahun itu dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Jadi dapat ditingkatkan. Nah, itulah yang membuat para klien kami ini membeli ruko itu karena memang satu diperlukan, yang kedua tentu sebagai investasi. Ya, yang ketiga satu diperlukan sebagai tempat usaha, dua sebagai investasi, yang ketiga harapan ada peningkatan hak dari hak guna bangunan menjadi hak milik, seperti itu. Nah, dibelilah itu, nah berjalanlah sampai kemudian sekitar tahun 2012. Nah, 2012 saat itu ada beberapa sertifikat yang berakhir. Jadi waktu itu sertifikatnya kan 20 tahun. Jadi sebelum 20 tahun kan ada yang tadi saya katakan ada 2012, ada 2000 kan dia bertahap. Nah, yang 2012 ini ketika mau berakhir mengajukanlah permohonan kepada kantor pertanahan. Nah, di mana permohonan itu bukan lagi ke BPN Serang. Kalau waktu awal beli saat tahun 92, 93, 94 itu Kota Cilegon ini masih di bawah wilayah hukum Kabupaten Serang waktu beli. Saat itu status dari Kota Cilegon ini kecamatan atau paling tidak ya kota administratif saat itu masih Kotip ya. Jadi seluruh masalah pengurusan tentang
administrasi pemerintahan di Cilegon ini masih ditangani di Kabupaten Serang. Tapi sejak tahun 99 kalau saya tidak salah, setelah tahun 99 terjadi pemekaran di mana kota Cilegon menjadi pemerintah kota sendiri. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan beralih dan dikelola oleh Pemkot Cilegon. Nah, demikian halnya ketika tahun 2012 berakhir tadi hak guna bangunan dari yang memiliki yang membeli sekitar tahun 2012 tersebut, diajukanlah permohonan ke BPN Kota Cilegon. Jadi waktu itu sudah ada BPN di Kota Cilegon, tidak lagi ke Serang. Jadi saat itu diajukan kepada pihak BPN Cilegon, ternyata permohonan ini tidak diproses atau tidak ditangani lah sebagaimana. Dan ketika ditanyakan oleh para klien kami kenapa ini nggak ada jawaban, nggak ada penjelasan resmi, ya. Lalu berjalanlah seperti itu. Namun perlu kami sampaikan mengenai ganjalan ini sudah mulai dirasakan oleh para klien kami adalah ketika diantara klien kami ini baik sebelum maupun setelah 2012 itu atau mendekati 2012 itu kan ada yang menjaminkan sertifikat HGB ini ke bank dalam rangka mendukung modal usaha. Nah, ketika itu selesai dengan urusan perbankan, artinya dilunasi, itu kan sertifikatnya diroya di BPN. Diroya itu artinya dilepaskan dari beban hak tanggungan, ya. Nah, di beban hak tanggungan sehingga itu dicatatkan di BPN. Nah, ketika sertifikat itu diserahkan di BPN, yang tadinya sertifikat ini HGB yang seperti halnya HGB, sertifikat HGB biasa, tapi ketika kembali itu oleh BPN diketik, ada ketikan khususnya pada kolom petunjuk nanti, di situ disebut HGB di atas HPL, itu diketik Jombang Wetan nomor sekian. Nah, jadi itu yang membuat sebenarnya klien juga apa HPL ini, tapi kan tidak semua juga orang mengerti apa HPL, ya, karena memang HPL ini, sebelum kita lanjut yang saya singgung sedikit, HPL ini hak yang tidak dikenal di Undang-Undang Pokok Agraria. Bapak nggak akan temukan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak itu nggak ada. HPL ini bukan hak yang ada di Undang-Undang Pokok Agraria. HPL ini adalah merupakan hak pelimpahan atau pelimpahan. Jadi intinya begini, Pak. Kalau kita lihat pasal 33, air tanah, bumi, udara kan dikuasai oleh negara, bukan dimiliki, Pak, ya, dikuasai. Jadi negara itu nggak punya hak milik, negara itu punya hak menguasai. Nah, untuk tanah dia menguasai. Nah, agar penguasaan negara terhadap tanah ini bisa memperoleh manfaat buat negara, maka itu diserahkanlah pengelolaannya kepada satu badan usaha atau katakanlah satu institusi. Boleh juga lembaga pemerintah, boleh juga lembaga swasta. Nah, pelimpahan wewenang inilah yang disebut dengan HPL, hak pengelolaan tanah. Nah, hak pengelolaan ini diberi supaya dia ngelola. Nanti sesuai itu, dan ada perjanjian, itu tidak bisa saya uraikan secara detail, ya. Tapi perjanjian itu dengan negara atau dengan pemerintah ada. Nah, jadi itu mereka lah yang tahu bagaimana pengelolaan. Nah, ketika itu seperti saya ulangi, saya kembali lagi, ketika tadi sertifikat itu kembali, lalu tercantum HPL ini, ya tentu belum tentu semua daripada klien kita ini mengerti apa itu HPL, seperti apa ini, dan waktu ditanya pun tidak ada pemberi penjelasan. Nah, berlarut-larut seperti itu, jadi 2012 diajukan, begitu juga yang selanjutnya itu tidak ditangani oleh pihak BPN. Nah, tetapi mereka kemudian secara lisan kepada satu dua orang klien kami ini mengatakan begini, ini bisa diproses kalau ada rekomendasi atau izin dari yang memegang HPL, katanya. Nah, di sini pengertiannya ya Pemda Cilegon, pemegang HPL ini atau pemiliknya. Nah, padahal tadi kan dibeli dari PT Genta Kumala. Nah, ini bagaimana kok bisa HPL ini dikatakan HPL
yang dipegang oleh pemerintah Cilegon, sedangkan dibeli itu dulu dari PT Genta Kumala. Nah, setelah gantung sekian lama ini persoalan, tidak ada yang tidak ada proses ya. Lalu tanggal 17 Oktober 2016, tanggal 17 Oktober 2016. Jadi kan tadi permohonannya sebelum 2012 ini Pak. Gantung tahun 2016. Wali Kota Cilegon saat itu Bapak Iman Aryadi itu mengundang para pemilik ruko ini. Ini klien kami nih lah diundang ya di satu pertemuan di kantor Wali Kota. Topiknya adalah membicarakan mengenai yang namanya HGB di atas HPL, HGB hak guna bangunan di atas HPL yang ada di lingkungan Cilegon Plaza Mandiri. Itu topiknya. Nah, jadi klien kami ini hadir. Lalu saat itu beliau atau Wali Kota Cilegon Pak Amin Aryadi itu bilang ada 3 poin yang dia bilang ya. Yang pertama, dia katakan bahwa HGB yang ada di ruko Citra Plaza Mandiri itu adalah HGB di atas HPL yang dulu itu merupakan HPL dari pemerintah Kabupaten Serang, namun setelah ada pemekaran itu dilimpahkan kepada Pemda Cilegon. Itu yang pertama dia ngomong. Yang kedua, bahwa HGB ini dimaksud telah berakhir tahun 2012 sudah berakhir, dan Pemda Cilegon bilang tidak bermaksud memberi rekomendasi perpanjangan. Jadi dia bilang enggak. Nah, yang ketiga dia bilang bahwa nanti Pemda Cilegon mau akan membangun lokasi itu dengan memanfaatkan gedung CMP atau Citra Cilegon Plaza Mandiri ini nanti dikelola sebagai bisnis lah, apalah macam lah waktu itu ya. Sehingga dia minta supaya para pemilik ruko ini segera meninggalkan, mengosongkan ruko itu. Itu dia ngomong tanggal 17 Oktober 2016. Terus sudah barang tentulah pemilik atau klien kami sebagai pemilik ruko ini ya tidak setuju lah, keberatannya. Alasannya ini sudah 20 tahun kami memiliki ini dengan sertifikat, membelinya dari Genta Kumala, kok tiba-tiba ada kata HPL, pengelolaan terkait dengan HGB yang kami punya. Jadi dan tidak ada selama ini, baik itu di AJB maupun di sertifikat, nggak ada yang cerita HPL, kok tiba-tiba Pak Wali Kota ngomong begini. Dan yang kedua, kalau Bapak menyuruh kami pindah dari sana, sedangkan itu ada kami punya, ya sebenarnya kan nggak tepat Pak. Tapi gitu pun, kalau memang ini mau dikembangkan untuk mendukung dalam rangka mendukung pembangunan di Cilegon, kami rela meninggalkan itu asal ada ganti rugi sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Jadi artinya klien kami ini juga bukan berkeras banget, enggak, sepanjang itu diberikan ganti rugi yang baik, yang layak ya. Tapi bukan uang kerohiman Pak ya, bukan ya. Ini artinya karena ada undang-undangan Pak. Itu kalau nggak salah undang-undang tahun 2012 nomor 2 tahun 2012 itu adalah ganti rugi terhadap tanah atas kepentingan umum. Jadi pedomannya ke situ sebenarnya. Ya, kalau mau ganti rugi, jadi bukan kayak uang kerohiman atau uang apa, bukan. Based on itu. Nah, tapi Pak Wali Kota saat itu kan tidak bersedia. Artinya dia tidak menolak lah, bisa dikatakan tidak merespon lah. Nah, tapi anehnya karena waktu itu yang hadir kan bukan hanya klien kita, ada beberapa instansi juga yang dipanggil oleh Pak Wali Kota itu, termasuk BPN saat itu. Nah, anehnya di pertemuan itu ada seorang pejabat yang mewakili BPN Kota Cilegon yang hadir. Jabatannya Kepala Seksi Tanah dan Pendaftaran Tanah. Namanya Bapak Inyomah Marta saat itu. Dia ngomong, Pak, itu soal HGB itu di atas HPL atau tidak? Ya, kami cek dulu. Artinya BPN saat itu pun sanksi atau tidak yakin atau katakan meragukan apakah tanah HGB yang dimiliki oleh klien kami ini adalah di atas HPL atau bukan. Nah, bayangin di satu pertemuan seperti itu, Wali Kota yang ngomong bahwa itu di atas HPL, sedangkan BPN yang merupakan
yang merupakan tupoksinya adalah menangani tanah, dia sendiri bilang jangan dulu Pak, kita belum tahu tuh. Nah, itulah yang membuat akhirnya pertemuan itu juga tidak ada jalan keluarnya atau tidak memperoleh solusi. Nah, tapi walaupun ditolak perpanjangannya 2012 tadi ditolak sampai kemudian ada pertemuan dengan Pak Wali Kota Cilegon. Tapi PBB dari ruko itu, PBB tetap ditagih dan dibayarkan oleh klien kami. Mestinya kan kalau 2012 dia sudah ditolak perpanjangannya, itu PBB-nya juga stop dong. Ini nggak ditagih, ya lewat tagihan apalah seperti biasa begitu ya Pak ya, SPPT atau apa namanya Pak ya, seperti itu, dan itu dibayarkan oleh klien kami. Mungkin tidak seluruhnya, tapi hampir seluruhnya lah ya yang membayarkan. Yang terakhir itu dibayarkan kepada BPKAD Kota Cilegon, apa namanya, Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah ya, Kota Cilegon, dibayarkan dan ada bukti-buktinya. Jadi di sini pun ketidakkonsekuenan ada, bahwa kalau memang tadinya itu sudah tidak diperpanjang 2012, tentu PBB-nya pun terhenti. Ini enggak, tetap dibayar sampai 2016. Baru 2017 itu BPKAD-nya nolak. Gak usah dibayar lagi gitu kan. Nah, oke. Nah, sampai di situ teruslah berlanjut. Sampai kemudian tanggal 14 Januari 2020, saat itu para pemilik ruko melalui kita kuasa hukumnya ada bertemu dengan Wali Kota Cilegon, namanya Dr. Andus Haji Edi Aryadi MSI saat itu. Jadi artinya setelah tadi 2016 bertemu dengan Pak Iman, nah, terus tahun 2020 bertemulah dengan Wali Kota Cilegon, dan hal yang disampaikan Pak Aryadi ini kepada kita atau kepada pemilik ruko sebenarnya kurang lebih lah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Iman itu ya, bahwa itu di atas HPL, terus saudara nanti harus meninggalkan karena itu mau dikembangkan, sama lah. Cuma di sini ada bedanya. Saat itu karena dia menerima penjelasan dari Pak pemilik ruko dengan seperti yang kita jelaskan tadi, saat itu Pak Edi Aryadi bilang, memang kita sayangkan katanya. Kenapa waktu jual beli dulu pihak Genta Komala itu nggak bilang kalau itu HPL, memang itu saya sayangkan. Nah, artinya di situ Pak Wali Kota ini menyadari ya ada satu kekeliruan. Nah, menurut dia bahwa dalam proses itu mestinya sebelum diadakan jual beli dengan klien kami ini, PT Genta Komala ini maunya ngasih tahu, tapi ini kan nggak dikasih tahu gitu ya. Kemudian cuma dia bilang begini, kalau nanti itu pun jadi dikembangkan, kalaupun jadi nanti itu dibongkar dan dikembangkan, ketika itu dibangun kemudian dibuat menjadi pusat pasar modern, saya akan menawarkan lebih dulu prioritas kepada para pemilik ruko ini untuk menempati. Itu janjinya saat itu. Jadi artinya kalau ini dikosongkan, di klien kami meninggalkan dan dikosongkan, diratakan, nanti Wali Kota Pak Edi ini berjanji begini, nanti ketika itu sudah jadi, saya akan prioritaskan 12 pemilik ruko yang mempermasalahkan ini nanti akan menempati dengan hak prioritas gitu. Nah, terus lalu saat itu kita bilang, baik Pak, kalau seperti itu kan belum tahu juga ini kapan dibangun, belum tahu juga kapan selesainya, kan nggak mungkin. Nah, boleh nggak begini Pak? Artinya pemilik ruko ini tetap di sana, ya, sambil Bapak kan mencari investor, mencari apa, terus karena itu kan sudah tahun 2020 Pak, sedangkan kan matinya itu 2012, berarti kan sudah 8 tahun berlalu. Kita mengatakan saat itu diterbitkan saja Pak perpanjangan untuk 20 tahun terhitung dia mati yang 2012, berarti nanti sampai 2022 gitu kalau gitu ya, 2032. Nah, setelah nanti 2032 enggak, tanpa syarat nanti pemilik ruko akan menyerahkan Pak, gitu.
sebenarnya masuk akalnya. Saat itu kalau saya tengok ya, dia bilang gini aja, kalian buatlah surat. Nah, supaya kita pertimbangkan, karena mungkin saya tidak bisa memutuskan itu sendiri, tentu harus nanti dengan mungkin DPR dan sebagainya saat itu begitu. Tapi bukan menolak ya. Nah, dia bilang juga iya memang mereka berdagang di situ. Saya kira juga mereka ya adalah pertimbangan kemanusiawiannya yang kita lihat ya. Nah sayangnya ketika ini mau kita proses, wali kotanya ganti Pak, nggak dia lagi. Nah, hasilnya Pak Edi ini kayaknya menjabat ya Pak Haji ya, tidak lama setelah itu ya. Betul. Terus berganti, artinya proses ini jadi tidak berjalan. Nah, kemudian setahun kemudian, itu tanggal 15 Juni 2021, kita atau pemilik ruko ini dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Cilegon. Nah, jadi waktu itu kalau tidak salah kadernya Ibu Edi namanya kalau tidak salah ya saat itu. Nah, di situ beliau mengatakan, persoalan ini sudah dilimpahkan oleh Pemda Cilegon. Waktu itu wali kota sudah Pak Heldi ini sudah diserahkan ke kami sebagai pengacara negara, sehingga kamilah sekarang yang berwenang menangani itu. Jadi mereka menyampaikan sebenarnya sama aja lah, kalian harus pindah. Tetapi ada bahasa kemudian yang mengatakan begini, kalian boleh tetap tinggal, kalian tetap di ruko itu, tapi bayar sewa ke Pemda melalui Kejaksaan. Jadi dianggap dari 2012 kan yang sudah berakhir ya, sampai dengan 2021 itu berarti kan 9 tahun. Ya 9 tahun ya, 9 tahun. Kalau nggak salah sewanya waktu itu 9 miliar yang ditawarkan. Jadi artinya kalian tetap di sana tapi bayar sewa. Akhirnya kita bilang ini bukan penyewa, ini pemilik. Dari mana dasarnya kami mau jadi penyewa? Ada nggak sudah perjanjian sewa menyewa? Nah, jadi mulai agak kita nggak pas kan? Kok malah? Artinya gini, di satu sisi bilang mau itu kalian harus keluar karena itu mau dibongkar, mau ini, mau itu. Tapi di sisi lain Kejaksaan bilang boleh di situ, tapi bayar. Ini yang mana yang sebenarnya yang benar ini? Itu mau dibangun atau mau diapain? Gitu. Nah di situ kita sebagai kuasa hukum dari para pemilik ini sudah nggak pas. Nah, karena saya lihat kelihatannya seperti ada intimidasi saat itu. Menurut hemat saya, ketika itu kita maju ke depan lalu kita sanggah si Ibu Kajari itu dan akhirnya pertemuan itu tidak menghasilkan apa-apa. Lalu diundang lagi tanggal 22 Juni ke situ dengan tempat yang sama. Nah, membicarakan itu lagi. Jadi akhirnya kami waktu itu mengatakan gini aja Bu, daripada kita persoalkan ini, kita kasus lewat hukum aja. Nggak boleh silakan bikin pernyataan. Nanti Bapak yang gugat. Iya saya gugat. Makanya kita gugat. Nah, yang kita gugat, tolong nanti diluruskannya. Kita sebenarnya tidak berperkara dengan Pemda. Jadi jangan ada pengakuan Pemda berhasil mempertahankan apa ini seperti berita-berita ini ya. Nah ini saya pikir ini ada yang mau live show kali dari apa ini, dari kasus ini ya. Ada yang mau mencoba. Bahkan saya tengok ini Kejaksaan di penghargaan lah apa lainnya. Ya, ini siapa yang tulis ini? Jangan di antara kalian ada yang nulis ini ya. Nah ini kan coba diberikan penghargaan. Bukan, ini sebenarnya bukan Pemda yang kita hadapi di dalam perkara ini. Yang kita hadapi lah namanya Genta Kumala. Kenapa dia yang jual? Benar nggak? Ya, jadi Genta Kumala itu digugat, termasuk Herman Susilo. Jadi Genta Kumala itu sebagai badan hukum, sebagai PT ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 kan badan hukum. Dia direkturnya namanya Herman Susilo. Jadi kita gugat PT dan direktur utama. Nah, Pemda dan sebagainya sebagai itu turut tergugat atau tergugat, antara bukan tergugat utama lah, tergugat 2, 3 saya nggak bisa ingat lagi ya. Nah, yang jelas, apa yang kita persoalkan? Yang kita persoalkan adalah bahwa klien kami ini adalah pembeli yang baik. Sekali lagi ya, yang kita persoalkan di kasus itu, klien kami ini adalah pembeli yang baik.
di mana menurut asas hukum kita asas hukum yang berlaku di kita disebutkan bahwa pembeli yang baik itu dilindungi oleh hukum. Kenapa kami sebut klien kami ini pembeli yang baik? Nah, mungkin kalau saya jelaskan secara aturannya terlalu panjang ya, tapi saya ambil saja Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 ya, yang menyatakan di sini disebut apa kriteria pembeli yang baik, apa ukuran, apa ukuran dari seorang yang disebut pembeli yang baik, khususnya di masalah tanah ya. Di sini disebut melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara, prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. 2. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan. Dua-duanya dipenuhi waktu dulu klien kami ini beli. Nah, sekarang yang timbul adalah sebagai pembeli yang baik, kemudian sekarang dikatakan Pemda itu tanah dengan HPL, berarti kan perlu mendapat perlindungan hukum. Makanya digugat kan? Nah, setelah digugat, di sana ada kita sebutkan bahwa pihak Genta Kumala ini sudah melakukan ya, katakanlah penelikungan lah ya, atau menutup hal-hal yang harusnya dia jelaskan kepada para pembeli, tapi dia tidak buka. Nah, di dalam hukum namanya itu cacat tersembunyi. Dan yang kedua, berarti dia penjual yang beretikat tidak baik. Nah, sehingga kita gugatlah dia melakukan perbuatan melawan hukum dalam jual beli tadi. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, setiap pihak atau setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada orang lain bertanggung jawab untuk mengganti rugi baik material maupun imaterial. Itulah yang kita gugat kepada Genta Kumala. Nah, apalagi di sini ya, kita berpegang kepada beberapa ketentuan yang meyakinkan kita bahwa klien kita ini pasti menang, pasti akan dimenangkan lah, maaf ya. Kenapa? Kenapa? Karena gini, di beberapa, kalau saya jelaskan ini ada beberapa putusan Mahkamah Agung ya, yang sebagai jurisprudensi, yang pada intinya adalah perlindungan harus diberikan kepada pembeli beretikat baik. Sekali lagi ya, perlindungan harus diberikan kepada pembeli beretikat baik, sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak. Nah, ini melalui Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 itu disebut. Lalu kemudian ini ada beberapa jurisprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 251 Kasib 1958 tanggal 26 September 59. Kemudian jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1230 Kasib tahun 1980. Lalu kemudian keputusan Mahkamah Agung nomor 1267 K PDT 2012 yang menyebutkan bahwa pembeli beretikat baik harus dilindungi. Nah, dengan berpedoman inilah kami mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Serang. Karena tadi seperti yang saya jelaskan, klien kami ini adalah pembeli yang baik, memenuhi unsur pembeli yang baik. Jika sekiranya mereka tahu ada HPL di situ, saya kira klien kami pun tidak akan beli. Saya kira begitu ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, begitu Pak ya? Betul, Pak. Nah, sekiranya tahu, itu mungkin mereka pun nggak mau beli. Nah, tapi karena tadi ini ada cacat tersembunyi yang disimpan, sehingga tidak tahu, ya mereka membeli. Jadi dari situ kita berpegang bahwa klien kami ini adalah pembeli yang beretikat baik. Nah, dengan dukungan beberapa pasal-pasal, termasuk pasal 531, tolong ditulis Pak. 531 KUH Perdata mengatakan begini: besit dalam itikat baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapat hak milik tanpa mengetahui adanya cacat celah di dalamnya. Besit itu berasal dari kata besiter. Besiter itu artinya begini: memiliki sesuatu karena diperoleh. Contohnya Bapak ke sungai, ketemu ikan, Bapak jadi pemilik ikan itu namanya besit. Bapak misalnya pergi ke hutan, pada saat itu terus Bapak ketemu nenas yang sedang berbuah, Bapak ambil, itu kan bukan proses jual beli, bukan proses diberi orang, bukan, itu namanya besit.
Jadi itu berasal dari bahasa Belanda namanya besiter. Nah, di sini disebutkan di pasal 531, besiter, pemilik, selama dia tidak tahu bahwa di sana ada namanya ada cacat celah di dalamnya, dia memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik, maka dia harus dilindungi. Itu bunyi pasal 531. Jadi dikaitkan tadi pasal 531 dengan jurisprudensi Mahkamah Agung dan surat edaran. Di sana kami sangat yakin klien kami akan mendapat perlindungan. Tapi lewat konferensi pers sore ini saya mengatakan ternyata perlindungan pembeli yang beretikat baik itu ternyata tidak dilindungi. Nanti apa jawabnya Bapak saja nanti yang memeriksa. Yang jelas faktanya tidak dilindungi. Di mana dikatakan dilindungi? Ketika ini kita ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang, ya, waktu itu diperiksa dalam atau terdaftar dan diperiksa dalam perkara nomor 89 PDTG 2021 PN Serang. Sekali lagi Pak, perkaranya di PN Serang itu nomor 89 garis miring PDT garis G garis tadi seulang ya, 89 garis miring PDT titik G besar ya, garis miring 2021 garis miring PN Serang PN SRG, diputus tanggal 12 April 2022 oleh hakim yang bernama Uli Purnama SHMH, kemudian Hasmi SHMH sebagai anggota dan Desi Darmayanti SHMH sebagai anggota. Apa isinya? Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menolak kita, Pak. Kan kita bilang tadi perlindungan terhadap pembeli yang baik lah, apalah, malah ditolak. Terus kemudian malah dia mengabulkan gugat balik dari Pemda Cilegon tadi. Yang tadi bahwa kita penyewa, bahwa kita, nah di situ apa kita heran ya? Kok bisa seperti ini gitu. Nah, kemudian dengan putusan itu tentu kita tidak terima ya. Lalu kita mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Nah, itu diperiksa dalam perkara nomor 141 garis miring PDT garis miring 2022 garis miring PT Banten tanggal 5 Juli 2022 yang diputus oleh Hakim Eri Mustianto SHMH sebagai Ketua Majelis dan Sofiansa SHMH serta Hasyama Destiawati SHMH selaku hakim anggota. Apa putusannya? Malah menguatkan putusan PN Serang tadi. Seperti itu ya. Jadi artinya tidak digubris sama sekali itu perlindungan hukum terhadap pembeli yang baik. Kemudian kita kasasi karena di PT kita tidak memperoleh keadilan itu, kita mengajukan proses kasasi. Nah, setelah itu diterimalah kasasi ini di pengadilan di Mahkamah Agung dan diputuslah dalam putusan nomor 2010 garis miring K garis miring PDT garis miring 2024 yang justru putusannya ini menolak permohonan kasasi dari kita, dari pemilik hukum. Nah, artinya dari ketiga tingkatan pengadilan ini sama sekali tidak mencerminkan adanya pembeli yang beretikat baik dilindungi hukum seperti yang kami sebutkan di dasar-dasarnya. Nah, karena itu ya dalam mengakhiri press conference kita hari ini, kami kuasa hukum akan mengambil langkah upaya hukum luar biasa, akan mengajukan peninjauan kembali ya, terhadap ini ada kehilafan hakim yang sangat fatal. Dan kemungkinan juga kami akan mengajukan Dardan verset atau gugatan dari pihak ketiga. Ya, kami tahu ya di sini ini didiamin karena ini mau pilkada Cilegon. Ya, tapi setelah pilkada Cilegon nanti mungkin ini akan kenapa ya? Mungkin sama-sama menjaga ini jangan terjadi sesuatu kan? Karena kami lihat sudah banyak pihak yang mencoba untuk mengapa permasalahan ini. Jadi harapan kami lewat press conference ini, kami berharap Ketua Pengadilan Negeri Serang ya, dalam waktu ini jangan menolak proses eksekusinya.
kami tahu ini eksekusi, ya seperti tadi saya bilang tadi, diberi penghargaan, diberi apa. Ya, tentu ini sangat bersemangat, kami mohon lewat press conference ini, karena kami akan melakukan upaya hukum itu. Memang prinsipnya peninjauan kembali itu tidak prinsip secara hukum, undang-undang, ya tidak menghentikan eksekusi. Tapi, ya kalau nanti di PK majelis hakim yang menangani PK menyatakan bahwa beliau adalah pembeli yang baik, jangan terlanjur. Setelah dieksekusi nanti eksekusi balik lagi gitu. Jadi kami mohon lewat press conference hari ini, ya, Ketua Pengadilan Negeri Serang dan juga Ketua Pengadilan Tinggi Banten, bahkan Ketua Mahkamah Agung, ya, bisa memberikan respon terhadap persoalan atau permasalahan yang dialami oleh klien kami. Ya, sehingga nanti dalam proses peninjauan kembali, dalam proses deadline versus atau gugatan ketiga, hukum dapat ditegakkan dan diluruskan. Hukum dapat ditegakkan dan diluruskan supaya kita kembali tadi kepada jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan, ya sesuai pasal 531 KUH Perdata tadi, bahwa pembeli yang baik, pemilik yang baik, yang tidak tahu cacat celah itu dilindungi. Itu jangan cuma slogan gitu. Masa beliau-beliau yang membeli, ya tiba-tiba terus wali kota bilang pindah dari situ, itu mau dibesar, mau dikosongi. Ini apa? Jadi selama ini kami yakin penjelasan ke masyarakat tentang duduk masalah ini tidak dijelasin seperti ini. Seolah-olah klien kami ini adalah orang yang tidak tahu diri, menempatin padahal sudah berakhir masanya, lalu ya, makanya lewat konferensi pers sore ini kami menjelaskan ke masyarakat itulah sebenarnya duduk masalah yang dialami oleh klien. Jadi itu harapan saya, dan juga kami berharap ya klien kami yang ada sekarang kebetulan tidak bisa hadir 12 Pak ya. Yang mulia, tapi kami supaya mereka dilindungi Tuhan, diberi kekuatan kesehatan ya. Karena mereka juga menghadapi, bayangin Pak, belum tentu ini bisa mereka ini punya ruko pengganti. Karena selama ini itu tempat usaha. Bahkan ada yang jadi tempat tinggal. Lalu kalau itu dieksekusi, mau kemana? Sedangkan mereka pembeli yang baik. Ya, lewat konferensi pers ini kami minta supaya negara, pemerintah, khususnya pengadilan atau institusi peradilan kita, ini tidak tutup mata dengan persoalan yang seperti ini. Dan kami nggak tahu bagaimana menangani perkara dengan cara begini, enggak. Kami yang lurus saja. Karena kami yakin hukum itu lurus. Dan ini jelas ada dasar. Sehingga kami harapkan penegakan hukum ini juga dilakukan lurus oleh para bapak-bapak atau hakim-hakim dengan pimpinan di pengadilan, baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung. Kami kira itu semoga lewat konferensi pers sore ini kita semua bisa mencapai apa yang kita harapkan dan kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sistem lainnya ya Pak ya. Sistem pertanyaan ada nggak Pak? Boleh. Ya. Boleh. Ini udah di-cut dulu. Masih jalan. Ya, hasil daripada kuasa hukum Pak Ruby, mungkin ini akan dijelaskan terkait daripada pemilik ya Pak ya. Untuk itu kami adakan suatu session untuk pertanyaan dari pihak wartawan yang terkait dari kita press conference ini sendiri. Nah, untuk teman-teman wartawan, apa yang akan disampaikan dari pertanyaan yang sudah disampaikan daripada Pak Ruby terkait daripada area toko Plaza Mandiri ini sendiri. Nah, Pak wartawan atau teman-teman wartawan, ada nggak yang mau dipertanyakan kepada Pak Rumbi ataupun dari pemilik ruko itu sendiri? Pak Rumbi. Pak, pengen menegaskan saja sih sebetulnya. Kalau Kejaksaan Negeri Kota Cilegon ini sebetulnya dia kuasa dari Pemkot atau Genta Kumala yang Bapak? Baik, jadi kejaksaan itu mempunyai fungsi sebagai pengacara negara terhadap lembaga atau instansi pemerintah. Jadi yang jelas dengan fungsi itu maka Kejari atau Kejaksaan Negeri Cilegon adalah kuasa hukum dari Pemda Cilegon. Dari Pemda Cilegon, tetapi di dalam khusus kasus ini ada dua, Pemda dalam arti Wali Kota Cilegon dan BPKAD Cilegon. Jadi itu
itu status daripada Kejaksaan Negeri Cilegon. Mereka adalah kuasa hukum dari Wali Kota Cilegon dan BPKAD Cilegon. Pak, kapan terakhir berkomunikasi dengan PT Genta Kumala? Begini, sebenarnya sejak jual beli ini dari klien kami ya, sejak jual beli tahun 1992, 94, 95, 96 itu, jadi di antara itu kan terjadi jual beli. Setelah itu tidak ada komunikasi sama sekali. Nah, kemudian ketika ini kita ajukan tahun 2021 yang lalu, kita ajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Serang, maka di sana hadirlah kuasa hukumnya. Jadi kalau dengan Genta khusus, maksudnya dengan direksi atau dengan badan hukum Genta Kumala, kita nggak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi. Saya kira begitu Pak. Atau ada di antara Bapak yang pernah berkomunikasi? Iya, diketahui di mana berkantor atau apa gitu PT Gentanya? Ada, alamatnya Ada. Di dalam perkara ini Pak, mungkin saya bacakan di sini. Ya. PT Genta Kumala itu alamatnya adalah berkedudukan di Jakarta, ya, di Jalan Jelambar Raya nomor 17, RT 003, RW 003, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Pertamburan, Jakarta Barat. Itu alamat dari PT Genta Kumala. Sedangkan alamat dari direksinya atau direktur utama yang kita gugat namanya Herman Susilo, itu beralamat Jalan Jelambar Raya nomor 17, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Pertamburan, Jakarta Barat. Jadi kayaknya ini satu area lah, satu alamat gitu. Atau para pemilik ini, memiliki ruko ini, proses jual belinya secara cash atau kredit kepada pihak developer Genta Kumala? Ada yang cash, ada juga yang saya kira beli KPR Pak ya. Ya, betul. Ada yang cash, ada yang juga KPR. Tapi yang jelas jual beli itu sampai kemudian ada AJB-nya melalui mekanisme atau prosedur sesuai dengan jual beli yang diatur di Undang-Undang Agraria kita. Jadi 12 pemilik ini seluruhnya sudah punya HGB itu ya? Sudah Selesai lah, katakan kalaupun ada yang KPR sudah selesai transaksi. Sudah. Jadi dan itu kemarin baik akte jual belinya maupun sertifikatnya sebagai bukti kita di pengadilan. Kalau melihat kasus ini, informasi HPL itu diketahui katakanlah terlambat ya, dari informasi awal transaksi jual beli itu kan, baru diketahui kemudian ketika sudah sekian puluh tahun kan. Setelah memperpanjang. Bukan memang tidak ada. Jadi dari developer, dari salesnya tidak pernah mengatakan itu HPL. Jadi HPL-nya turun dari angkasa. Jadi tahun 2012 yang ketemu Pak Wali Kota itu tanggal 17 Oktober 2016, itu baru kita tahu HPL gitu loh. Jadi di suratnya, di AJB-nya, di mana-mana nggak ada HPL. Kalau HPL, kalau kita KPR bank juga tidak mau. Ya. Kalau ada HPL bank tidak pinjam, pasti tidak pinjam. Bahkan pernah ada yang diagunkan ke bank sejak awal bisa ya? kebanyakan. Bisa sampai habis, sampai 2012 itu kan bank lihat itu dia punya HGB-nya habis. Nah, dia minta tukar sertifikat, sehingga kita tukar sertifikat, kita ambil sertifikat roya ke BPN. Nah, BPN ketik lagi. Nah, itu ketik lagi balik. Tadinya HGB memang boleh, maksudnya BPN asal ketik gitu loh. Orang punya hak milik, besok dia ketik HPL, terus ketik HGB, kan aneh. Terus tulisannya yang dulu kan besar, mungkin mesin ketiknya besar, sekarang berbeda, tulisannya kecil. Ya, Jadi sama lah. Jadi itu sangat aneh saya rasa ya. Itu memang HPL-nya dari luar angkasa saya pikir ya, karena kita belum dari AJB, dari salesnya, dari Gentanya, dari AJB-nya, dari sertifikatnya, kita nggak pernah tahu HPL. Soalnya waktu itu belinya mahal. Itu ruko di Cirebon rata-rata di pasar itu mungkin hanya 150 atau sampai 175. Itu kita beli 200, ada yang sampai 300, karena kita lihat kan kita di Cirebon belum ada
belum ada Cilegon Plaza, maksudnya belum ada gedung ramai. besar, belum ada gedung besar. Ada itu pikiran ya pasti ramai gitu kan, kira-kira gitu. Kalau selama proses persidangan Pak, ada nggak dari pihak Genta maupun pemerintah Kota Cilegon mengeluarkan bukti dokumen HPL-nya ini? Pernah dilihat atau oleh? Jadi begini, di persidangan ada diperlihatkan bukti itu, tapi kita kan tidak bisa, namanya bukti kan sekedar hanya diperlihatkan, Pak. Tidak bisa diperiksa, tidak bisa di apa. Jadi apakah itu bukti yang dibuat-buat belakangan atau bagaimanapun, kita nggak bisa mengetahuinya. Jadi saya jelaskan sistem pembuktian di persidangan, Pak. Itu pembuktian kan ini misalnya asli, lalu ini di copy, lalu di materai atau dinas segala. Nah, ini diperlihatkan ke hakim, bukan ke kita. Itu ke hakim ditunjukkan. Nah, aslinya nanti hakim tinggal silakan ini dilihat. Nah, paling cuma gitu, kita lihat, oke balik. Nah, aslinya ini balik ke yang punya, lalu yang tadi ini fotokopi ini balik ke hakim. Jadi kita sama sekali nggak ada. Nah, bagaimana kita mencermati dalam singkat seperti itu, Pak? Ya, apalagi mungkin dalam tanda kutip ada sesuatu di balik ini. Kalau melihat kronologisnya dengan terbitnya HPL, katakanlah informasi HPL itu yang belakangan dan akhirnya merampas kepemilikan daripada bapak-bapak ini, bisa disebut bapak-bapak pemilik toko ini korban lah gitu ya. Bisa nggak disebut ini sebagai praktek mafia tanah juga sebenarnya Pak? Sehingga yang dirugikan korban gitu, masyarakat. Kami kira, tadi kan sudah dijelaskan langsung oleh klien kami sebagai yang langsung ya. Kalau dia tahu kalau itu ada HPL, nggak mungkin dibeli, Pak. Dan tadi sudah dijelasin, setelah Pak Wali Kota tanggal 17 Oktober 2016 memanggil, barulah orang ini tahu bahwa itu ada HPL. Itu kan aneh itu. Nah, kalau itu disebut, ya bisa saja itu masuk. Nah, itu justru lewat konferensi ini supaya pihak-pihak yang terkait itu melakukan pemeriksaan. Benar nggak seperti itu duduk masalahnya? Kenapa? Alangkah anehnya, ya, hak pengelolaan itu kan hak tanah negara. Dipermainkan seperti itu, dijual seperti itu tanpa ada artinya pemberitahuan, tanpa ada. Jadi ini kan juga, atau paling tidak di sana ya PT Genta Kumala tadi merupakan bagian yang bekerja sama, ya, untuk melakukan pemboroan kepada klien kami ini. Dan BPN yang menerbitkan. Dan BPN yang menerbitkan. Nggak ada di sana tertulis. Boleh nggak? Kami bisa buktikan bahwa di setiap sertifikat tidak tertulis yang namanya HPL. Di setiap AJB. Ya. Kalau saran kami sebenarnya, kami sebut tadi ya, di sini ada beberapa notaris yang tadi terlibat. Boleh dikonfirmasi ke notaris yang bersangkutan. Salah satunya nanti Ibu Dr. Anda Lili. Ibu Lili, betul. Ibu Lili, nanti boleh dikonfirmasi ke Ibu Lili kira-kira menurut pendapat dia, karena beliau yang menangani proses khususnya yang pembeli, yang artinya gini Pak, pembeli pertama kan dari Genta Kumala, lalu dia kan menjual ke pemilik yang artinya mengoveralihkan kepemilikan. Nah, itu ditangani oleh dua notaris, satu Hapendi Harahap, satu lagi Lili. Nah, boleh dicek. Kalau itu HPL, saya nggak yakin dia akan lakukan proses seperti itu. Jadi boleh nanti ditanyakan ke beliau ya. Nah, saat itu beliau adalah bagian dari yang turut kita sertakan di persidangan, tetapi beliau tidak hadir. Jadi artinya kita sebenarnya ingin penjelasan ya, kejelasan dari yang sebenarnya dari pihak-pihak yang terkait untuk mengemukakan kondisi yang sesuai atau yang sebenarnya. Jadi udah ada yang dioper alih ya, Ada. ini kepada pemilik lain. Nah, Dan itu transaksi di SPH kan lewat notaris ya. lewat notaris. Jadi notaris itu tidak mungkin melakukan satu proses kalau dia tidak tahu sejarah dan status, setidaknya dia cek bersih kan Pak. Setidaknya dia akan periksa. Nah, jadi kalau memang ada HPL, saya yakin notaris itu akan bilang, ada HPL. Ini nggak ada yang ngomong gitu. Nah, untuk kejelasan ini kami artinya berharap biar bapak-bapak atau teman-teman media boleh konfirmasi dengan beliau supaya nantinya lebih objektif apa yang kami sampaikan di pertemuan konferensi pers sore ini. Ini kan diajukan ya Pak, baik luar biasa. Tuntutannya apakah ada yang ditambahkan atau sama seperti yang sebelumnya? Iya tetap Pak, tentu 1365 itu kan ganti rugi. Soal nanti bagaimana intinya tetap menyatakan bahwa itu adalah kepunyaan atau katakanlah klien kami berhak
Tapi atas kerugian yang ditimbulkan kan kita harus menuntut ganti rugi juga, Pak. Nah, sudah begitu lama menderita ini, ya, secara psikis, ya, secara moral maupun material kan sudah dirugikan dengan adanya HPL yang tiba-tiba, yang tadi beliau bilang jatuh dari planet tadi. Pak, iya Pak, ini untuk penjelasan supaya ini ya. Kemarin kan Pak Rumbi sempat bilang ada tukar guling antara lahan Genta Kumala yang di Pasar Lama dengan yang sekarang yang dipersengketakan. Wislah. Iya, wislah. Artinya ketika itu sudah ditukar guling, hak pengelolaan itu sebenarnya nggak ada ya. Sebenarnya nggak ada. Artinya hak milik Genta dan pemerintah sudah ditukar guling. Karena gini, tahun 91 itu kalau nggak salah saya ingat dulu itu pasar ya. Dan itu mertua saya juga di situ dan dipindahkan ke Pasar Lama. Karena katanya lahan yang sekarang bukan punya pemerintah dan pindah ke lahan yang lama. Artinya kalau Genta Kumala itu sebagai pihak swasta dan dia bukan pengelola HPL, sebenarnya harusnya pemerintah tidak boleh menyatakan itu HPL. Benar begitu ya Pak? Jadi memang ada, ini juga muncul sebelum proses persidangan dan juga ini dikemukakan oleh saksi yang kami hadapkan di persidangan. Ceritanya begini, ketika lokasi yang ada sekarang di Cilegon Plaza Mandiri itu masih merupakan pasar tradisional. Nah, saat itu Pemda Kabupaten Serang kan ingin melakukan, artinya kesannya waktu itu mungkin jorok, kesannya mungkin waktu itu semrawut, sehingga waktu itu Pemda berkeinginan untuk memindahkan pasar tradisional itu ke tempat lain yang lebih baik, yang lebih rapi, yang lebih layak gitu. Nah, saat itu, entah bagaimana, tapi ini saksi yang menegaskan ini di persidangan. Saat itu PT Genta Kumala ternyata punya tanah di lokasi lain, itulah yang namanya Pasar Kerangkot Lama, yang sekarang sudah jadi pohon-pohon itu loh. Dulu itu kan pasar. Nah, di taman ya, dilakukanlah tukar guling tanah yang miliknya Genta Kumala yang ada di Kerangkot itu diserahkan ke Pemda Kabupaten Serang, dan Pemda Kabupaten Serang menyerahkan eks pasar tradisional, yaitu lokasi daripada Cilegon Plaza Mandiri ini kepada Genta Kumala dengan menerbitkan, dengan diperolehnya HGB nomor 107 milik atau yang dipunyai oleh Genta Kumala. Nah, setelah dia punyai itu, barulah kemudian dia bangun ini tadi ruko apa ini gitu. Nah, inilah yang dipasarkan. Jadi seperti itu sesuai dengan kesaksian saksi yang kami hadapkan di persidangan. Iya, artinya PT Genta Kumala itu sebenarnya tidak menerima perintah untuk pengelolaan hak lahan kan? Tidak ada, karena di situ tidak ada disebutkan. Iya, artinya itu hak milik PT Genta yang bebas dijual kepada Iya, menurut kami begitu, dan menurut pembeli pun seperti itu. Ya, artinya setelah ini berlanjut sampai 2012 Pak ya, HGB itu berlaku, tiba-tiba muncul HPL oleh pemerintah Kota Cilegon yang menyatakan bahwa itu masih, tanda kutip, masih tanah Pemkot Cilegon, padahal secara ini kan sudah ditukar guling. Nah, artinya apakah ada di balik itu kesepakatan berikutnya dari Genta Kumala ke pemerintah? Sejauh yang kami ikuti di persidangan tidak ada. Iya, maksudnya kenapa pemerintah berani seperti itu? Artinya kan kalau sudah tukar guling bukan hak pemerintah lagi, artinya lahan juga milik swasta. Ya? Maksudnya lepasnya hak Pemda Cilegon itu sudah lepas kan? Dan Iya. sudah beralih ke milik PT Genta. Gitu kan? Kenapa tiba-tiba muncul kepemilikan kembali oleh pemerintah dengan keluarnya HGB di atas HPL itu? Jadi tadi sudah disebut Pak, itu kan HGB yang tiba-tiba jatuh dari langit, HKPL. Iya, saya susah menjawabnya. Enggak, artinya apakah ada komunikasi antara pihak Genta ke pihak yang pemilik ya, bahwa memang awalnya kan memang milik mereka dan berhak dijual. Tiba-tiba muncul ini kan, mungkin ada kesepakatan lain nggak itu Pak yang terjadi dengan pemerintah, sehingga pemerintah mengakui itu tanah pemerintah dan itu HPL dari pemerintah diserahkan ke Genta Kumala. Kalau sejauh itu Pak, itu yang tahu tentunya kan HPL antara Genta Kumala dengan Pemda. Iya, artinya tuntutan ini kan bukan ke pemerintah, ke Genta. Nah, sementara Genta sampai saat ini mungkin sudah beralih fungsi perusahaannya ya, bukan properti lagi. Saya ada pertanyaan, ada kecurigaan nggak Pak terhadap Permainan PT Genta sendiri, di mana
yang gugat kan badan hukumnya dengan direkturnya, tetapi yang hadir hanya kuasanya. Memastikan bahwa kuasanya itu benar-benar mewakili perusahaan, atau sudah pernah belum pemilik atau kuasa hukum memverifikasi bahwa keberadaan PT Genta ini sebenarnya ada apa enggak kan? Kita tahu lah ya, praktek persoalan pertanahan ini kan kadang melibatkan shadow gitu, pihak-pihak yang nggak terlihat gitu, hanya mengaku-ngaku saja tapi memang bergerak gitu mereka. Sejauh itu gini, yang menentukan kebenaran itu kan bukan kita pihak, Pak. Itu kan hakim. Ya. Maksudnya kecurigaan dari kecurigaan ada. Kecurigaan ada, tetapi ketika hakim menyatakan bahwa dia adalah sebagai kuasa yang sah, memang kita hanya diberikan hak untuk mengeksepsi, bahwa misalnya kita mengeksepsi bahwa kuasa nggak betul dan sebagainya ya, sesuai tuntunan. Tapi untuk menyatakan dia itu bukan kuasa dari si Genta Kumala dan sebagainya, itu kita nggak berwenang gitu. Walaupun kecurigaan ada. Nah, walaupun kecurigaan, memang kita sudah selidiki, Pak. Ya, secara sebelum terdaftar, sebenarnya saya sudah pergi mengecek ke alamat-alamat yang 3 tadi. Ya, alamat 3 tadi, ya keterangannya nggak sesuai lah. Yang nggak sesuai. Tapi ketika kita ajukan gugatan, maksud saya tadi adalah mengajukan gugatan. Di situ kan kita dalam gugatan kita sebut alamatnya, namun kemudian istilahnya tidak diketahui kemana keberadaannya. Dengan ketidakhadiran mereka kan berarti gugatan kita nanti kan menjadi gugatan yang istilahnya itu gugatan yang tidak dihadiri oleh tergugat ya, first take. Nah, tapi ternyata mereka hadir. Nah, jadi untuk mengecek betulkah ada PT itu, memang di kasus ini tidak sampai ke tahap itu kita lakukan. Tapi mungkin lewat konferensi pers ini barangkali kita nggak apa-apa melakukan itu. Namun yang berhak untuk menentukan kebenaran daripada surat kuasa dan sebagainya itu kan tentu dari majelis. Ya, yang artinya majelis mana kuasa dari ininya, mana dari, karena hakim yang berhak menanya itu. Jadi kita tidak, artinya ketika dikatakan sudah terdaftar, ya sudah kita menghadapi sesuai dengan mekanisme hukumnya. Nah, jadi itu mungkin yang bisa kami jawab, ya. Apalagi ini kan yang terkait dengan urusan perkara ini, ada Pemda, ada itu, memang saat itu terkesan memang posisi kita dipojokkan. Kalau saya lihat seperti itu ya keadaan kita, namun kita nggak perlu itu dipojokkan atau tidak. Katakanlah berat sebelah lah itu yang ada di gedung itu, tapi kita tetap jalan saja. Ya, itu terbukti waktu lakukan sidang lapangan. Kita sidang lapangan kan bersama-sama. Nah, di situ saya terasa terkesan gitu, bahwa sebenarnya ini ada hal yang patut dipertanyakan, ya. Jadi ketika kita mengajukan itu di konklusi, di kesimpulan kita, bahkan juga ketika kita menyampaikan di memori banding, kita menyebutkan tadi kejanggalan-kejanggalan, tapi saya bilang tadi nggak ada ditanggapi sedikit pun. Nggak ditanggapi sama sekali. Jadi mungkin itu jawaban kami kepada teman-teman media. Ya, maksudnya saya itu agak bingungnya gini Pak, kalau memang itu udah diserahkan Ruswa terguling, harusnya kan tidak ada kaitan lagi pemerintah dengan lahan itu. Yang ada kaitan dengan pemilik, dengan Genta kan. Kecuali ada kesepakatan berikutnya dari Genta dijual ke pemerintah lagi gitu. Nggak, persoalannya pemerintah ada pengakuan nggak kalau ada ruslah itu dari pemerintah dalam perspektif terguling itu terguling. Oh, itu tidak ada pengakuan dan tidak ada juga pembantahan gitu. Ruslah itu ya. Nah, hanya dari saksi yang iya, dihadirkan. saksi. Itu dalil itu kita buat berdasarkan kesaksian dari saksi yang kita hadapkan. Artinya kalau Genta Kumala dia menerima hanya HPL, harusnya dia tidak berhak menjual itu awalnya. Kalau memang perjanjian awalnya HPL dari pemerintah Kabupaten Serang kan kepada PT Genta sebagai pengelolaan, kan dia menjualnya tidak dalam bentuk HGB pasti Pak. Gini, mungkin nanti kita samakan dulu persepsi ya. HPL diberi, di atas HPL itu bisa diterbitkan HGB Pak. Di atas HPL bisa juga diterbitkan hak pakai Pak. Di atas HPL bisa juga sesuai dengan hak yang ada di Undang-Undang Pokok Agraria, boleh diterbitkan. Tetapi ini harus dia jelaskan
ketika dia mau menjual, karena ini kan dia sebenarnya menjual ini kan tidak dalam bentuk penjualan kepemilikan, Pak. Sebab ini kan milik negara. Dia hanya dikasih hak mengelola. Berapa tahun hak mengelola dia? Misalkan 20 tahun atau 30 tahun. Maka dia mengelola hanya 20 tahun. Jadi ketika ini dia jual, ini hanya untuk 20 tahun. Nah, dan itu akan ada di AJB dan itu akan ada di sertifikat, Pak. Tapi kan ternyata nggak ada. Nggak ada, makanya itu milik sendiri. Makanya itu milik sendiri. Jadi kalau disebut ada HPL, ya artinya secara fakta hukumnya berdasarkan bukti saya tidak lihat ada HPL itu. Iya, maksudnya gini, kalau itu milik sendiri PT Genta harusnya tidak ada kaitan lagi dengan. Nggak ada. Nah, maksud saya kenapa bisa muncul pemerintah masuk? Apakah ada permainan lagi dari Genta ke pemerintah? Enggak. Yang jelas kalau disebutkan ada perjanjian atau ada apa lagi, nggak ada. Itu di sidang tidak diperlihatkan. Nah, tapi kalau itu tiba-tiba muncul, maafin ya, mungkin ya dengan bukti-bukti yang tersimpan selama ini lalu tiba-tiba jatuh dari langit tadi, ya itu mungkin. Tapi kalau dalam kesaksiannya PT Genta Kumala bahwa dia ada kemudian berjanji dengan Pemda setelah jual beli tadi, nggak ada. Itu main sulap pemerintah. Mungkin itulah makanya kita perlu press conference ini, Pak, supaya ini kita ungkap. Makanya saya bilang tadi lewat press conference ini kita akan mencoba fakta-fakta yang terjadi di perkara ini supaya tambah sedikit, Pak. Ya. Terkait tadi HPL ya. Ya. Artinya HPL itu lahan ya. Hak gini, hak pelimpahan wewenang tentang penguasaan tanah terhadap tanah negara kepada pihak lain. Semenjak diterbitkannya HPL itu, apakah si pemilik sudah pernah membayar katakanlah sewa dari pemerintah? Kalau kesalahan tadi saya dengar ada 16 miliar itu. Oh bukan, itu pengertiannya begini. Itu tidak terkait dengan HPL, bukan. Itu setelah tahun 2021 kita diundang oleh pihak Kejaksaan Tinggi Cirebon mengatakan gitu. Sebenarnya beberapa hal yang disampaikan itu mirip dengan apa yang ditemukan wali kota Cirebon baik Pak Imam maupun Pak Edi ya. Tapi di sana Kejaksaan ada bilang begini tambahannya, Pak. Kalian boleh terus di situ. Artinya kalian pemegang hak itu boleh turun di situ, tapi kalian bayar sewa dari 2012 itu sampai sekarang dan nanti juga. Nah, diperkirakanlah angka itu 9 miliar waktu itu. Itu sampai saat ini belum ada pembayaran. Oh, nggak ada, kita nggak. Dan kita mengatakan kita bukan penyewa. Tidak ada perjanjian sewa menyewa. Dengan siapa kita sewa menyewa? Kita pemilik. Itu kira-kira ada. Nah itu yang pelasannya. Jadi ini adalah HGB, ini adalah HPL. Jadi ini 20 tahun kita kembalikan dan itu bukan sertifikat ya. Jadi suratnya kuning, tulisannya subtitle. Jadi pakai 20 tahun kembali. Tapi kalau kita masih mau dia renov, kita bayar lagi. Mungkin seperti pasar-pasar di Jakarta kayak Tanah Abang gitu ya, Senen. Nah, 20 tahun berapa tahun diperbaiki, kita bayar lagi. Itu yang tengah. Ruko juga, Pak? Apa namanya? Bukan. Kios. Jadi kayak plaza gitu ya, kayak mall lah kalau sekarang. Nah, itu pengetahuan saya ya. Jadi salesnya tawarkan seperti itu, Pak. Yang tengah ini kita beli setelah 20 tahun kembali. Kalau yang rukonya tidak seperti yang di tengah, jadi beda. Ruko kiri kanan HGB, yang tengahnya, makanya tengahnya kan saya ada di tengah juga, Pak. Begitu habis ya kita suruh pergi. Ya, gitu. Jadi kalau kita masih mau, kita bayar lagi. Berarti emang ada dua Iya, status ya, betul, HPL dan HGB. Nah, itu yang pengetahuan saya cuma informasi yang dialami sendiri oleh jadi yang kita beli yang tengah juga, tapi kita tahu itu 20 tahun. Jadi asalnya suratnya bukan berbentuk sertifikat, tapi berbentuk satu kertas kayak karton gitu ya, tulisnya kecil lah kayak gini, kayak komputer inilah, terus tulisnya subtitle 20 tahun lah kayak gitu.
yang tengah. Kontrak gitu ya Pak? Nah, kita juga tahu itu berarti setelah 20 tahun kita nggak bisa pakai. Kalau kiri kanan Tidak ada. HGB. Gitu. Kalau tengah tidak bisa, setelah 20 tahun kita nggak bisa pakai. Itu kan kita sudah kembalikan dia gitu. Nah, berarti kan di PT Genta itu harusnya ada dua keterangan, yang HPL dia terima dari pemerintah dan HGB tukar guling ya, mungkin gitu Pak ya? Ya artinya kan yang dijual ke Bapak-Bapak kan ruko-ruko yang HGB itu, yang hak miliknya PT Genta, sementara yang di tengah yang dikelola PT Genta sebagai mallnya sebenarnya HPL-nya, mungkin ya? Yang plaza itu PT Genta juga Pak belinya? Iya. Juga PT Genta juga ya? Tapi dia kasih tahu itu bukan Iya. HGB. Oh. Dari awal kalau yang itu dikasih tahu. Nah itu bukan HGB. Jadi itu modelnya seperti Jakarta, seperti Senen, Pasar Senen, Pasar Jatinegara seperti itu. Berarti pemerintah kan kalau memang mengambil sebagai tanah negara yang tengah aja harusnya, bukan pinggir-pinggirnya. Berarti yang milik PT Genta itu yang pinggir-pinggir ya Pak, yang ditukar guling, bukan yang tengah berarti ya. Makanya sekarang yang tengah kan kosong Pak. Yang tengah kan nggak ada yang pakai. Waktu itu sempat ditawarkan juga Pak untuk diperpanjang atau? Sempat direnov Pak, sudah renov, dia tawarkan lagi. Jadi kita lihat tidak ada prospeknya ya, jadi kita nggak ambil lagi Pak. Nah, sempat jadi pemerintahan. Iya, dia sempat jual HP dan sebagainya ya, tapi kelihatan ditolak tidak itu ya, tidak maksimal ya. Jadi yang itu sudah dikembalikan gitu ya? Ya sudah. Dan tidak ada tuntutan ke yang sesuai dengan surat yang dia kasih kita Pak. Yang tanah pemerintah itu yang tengah. Sesuai apa? Sesuai dengan surat. Ya teman-teman, masih ada pertanyaan lagi? Saya mau Ya, Pak Pemilik, Ya. Silakan Pak. Selamat sore kawan-kawan wartawan. Ya, ini perlu saya sampaikan bahwa saya adalah salah satu pemilik dan mewakili kawan-kawan semua pemilik Ruko Cilegon Plaza. Setelah membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang kasasinya ditolak dan sudah secara gamblang sudah diterangkan oleh lawyer kita Pak Roni Sukambul bahwa kita pemilik Ruko Cilegon Plaza ini adalah membelinya dengan cara benar dan sah, dan pada waktu itu ya kita semua ini ya transaksi di notaris tidak ada keterangan bahwa AJB ataupun HGB di atas HPL. Ya, itu perlu saya sampaikan. Dan belakangan ini saya juga nemuin salah satu notaris di Cilegon ini yang juga menangani masalah jual beli Ruko Cilegon Plaza. Ya, saya rasa tidak perlu saya sebutkan namanya. Itu juga menyatakan bahwa tidak ada HGB atau AJB di atas HPL. Beliau yang mengatakan terus terang kepada saya. Dan pada waktu itu juga mengatakan sebaiknya ya notaris tersebut konferensi pers. Makanya saya sampaikan ke Pak Rondi, nah disinilah makanya diadakan seperti ini. Ya, ini perlu saya sampaikan bahwa saya anggap bahwa sebetulnya pemerintah ini kan abdi rakyat, abdi masyarakat, dan harus melindungi kepada rakyat. Tapi justru di sini mempersulit rakyat. Maka mohon kepada pejabat yang ada yang menangani masalah ini, ya pejabat-pejabat hukum mohon mengerti tentang masalah ini dan tolong diperhatikan keluhan rakyat pemilih ruko ini. Sekian, terima kasih. Pak merasa jadi korban Pak? Ya betul, kita ini jadi korban ini Pak. Jangan dieksekusi. Jangan dieksekusi. Gitu. Masih bertahan sampai kapan Pak? Ya sampai kalau bisa itu sesuai dengan aturan waktu jual beli terhadap Genta Komala. Ya, Tetap ditingkatkan. setelah 20 tahun bisa ditingkatkan dan menjadi hak milik.
Nah, disinilah ya saya kira PT Genta Kumala itu menipu kita ini, ya. Ya. Kalau saya perhatikan dari lawyer kita, ya, dan perusahaan-perusahaan ini sudah kita limpahkan kepada lawyer kita Pak Roni Stomper, bahwa kita itu sebetulnya tidak menuntut kepada pemerintah daerah, nuntutnya kepada Genta Kumala, ya. Tapi Genta Kumala malah kelihatannya lepas tangan aja. Nah, ini mohon diluruskan, ya. Demikian sambutan kami dari perwakilan pemilik untuk Cilegon Plaza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga bisa ya Pak ya, keadilan ini bisa ditingkatkan dan bisa diadili seadil-adilnya untuk pemilik toko ini semua ya Bu ya. Teman-teman, masih ada untuk dipertanyakan lagi? Pak dari teman-teman. Pemilik toko ada yang disampaikan? Pak William ada? Pak. Pak, Ada betul deh. yang sudah pernah mengajukan ya, perpanjangan HGB jauh Pak? Semua, Pak. Ke semua? Iya. Tapi tidak bersamaan, Pak. Ada yang dua. Tapi saya belum mengajukan perpanjangan karena dengar setelah ada di antara kawan itu ada bermasalah ditolak dan di situ HGB di atas HPR, jadi saya mundur nggak jadi. diurungkan. Ya, ada lagi teman-teman? Pak Mat. Namanya siapa? Saya, Pak Sili. Yo. Pak Sili. Pak Sili. Sini. Pak, namanya siapa Pak? Saya Pak Hajindro. Pak Indro Sutrisno, salah satu di antara pemilik Cilegon Plaza. Di apa tadi ada, Pak? Di press release itu ada. Ya, Pak, ini teman-teman wartawan kritis orangnya Pak. Luar biasa. Yang baju merah Pak Indra Suntoro. Terus kalau Pak pakai baju mewakili Pak Ibu Cai Pintan dan Liu Sihua. Kalau beliau ini Pak William itu atas nama Ibu Leoni Aldiwah ya. Terus yang ini Pak Sandi Tias, Pak. Jadi yang kalau di atas itu Sandi Tias dan kawan-kawan, inilah Pak Sandi Tias. Sebetulnya yang hadir ini sudah mewakili, sudah lengkap Pak, dari pihak-pihak pemilik Yang 12 itu, Pak. karena ada dia salah satu seperti Pak Sili itu memiliki 6 ruko, Pak Indra ini 3 ruko, ya, dan lain-lainnya. Itu saya rasa sudah cukup mewakili nih semuanya ini. Kalau 12 itu pemiliknya Pak ya? Pemilik. Iya, jadi Toko Mas Pulau Indah itu beliau yang pemilik 6 itu. Jadi Itu ya, terus kemudian ada Highway, restoran, terus kemudian Harko, kemudian beliau juga Toko Mas di belakang, Pak Sandy. Terus kalau Pak Haji itu ada Apotik Sehat, ada 3 ruko, terus kemudian Pak Haji. Jadi apa yang dibilang Pak Haji itu hampir sudah jumlah dari jumlah ruko itu kebetulan pemiliknya tidak banyak, Pak. Oh, Leopard, sorry. Ibu Leopard, gimana Ibu Tuti? Ibu Tuti ya. Ini Ibu Hajah Tuti ini dari mulai persoalan ini awal mulai muncul tetap hadir sampai saat sore hari ini. Ya, dari beliau masih muda dan cantik, sekarang sudah mulai ya, yang punya toko Leopard itu ya, klasis itu. ini saya Bu ya. Yang sebelahnya Pak. Nah. Oh, yang sebelahnya ini mewakili Apotik Gama, Bapak Edi. Ya. Nah, jadi Pak Edi tidak bisa datang. Ya, tahu saya mungkin kemana, beliau mengutus wakilnya ke pertemuan kita. Jadi ini yang mewakili Apotik Gama. Ya, ada yang Jadi disampaikan itu lagi? pas saya bisa ini. Maaf, ini ketutupan namanya WL nih. Bu, ada yang disampaikan Ibu? Cukup. Ada kurang nggak nanti? Pak Sandy, Pak William, Pak Alum, Pak Indra, sudah cukup. Saya rasa sudah cukup Pak. Semuanya Pak. Sebelum ditutup udah cukup semua nih Pak? Sudah. Pak Rudi, ada tambahan lagi? Cukup. Partner, Pak Sekaligus. Sekali lagi sih Pak, untuk
pemerintah Kota Cilegon, Pak? Harapan dari pemilik, Pak? Saya rasa sih bukan statement ya, mungkin pemerintah seharusnya kan maksudnya kalaupun kita bukan menuntut pemerintah, mungkin itu saya lihat terutama Gentanya kan bermasalah saya rasa mungkinnya. Nah itu karena dia kan tidak pernah mengatakan itu HPL. Kemudian kita tahu setelah sekian puluh tahun. Kalau tengahnya kita sudah mengetahui. Jadi memang tengahnya itu ya segitu ya. Maksudnya itu subtitle. Ya kita beli juga subtitle. Begitu habis masa kita balikin. Nggak masalah. Fasili sendiri warga Cilegon, Pak? Saya sudah 82 saya tinggal di sini, Pak. Di Cilegon ya? Ya. Sementara kan terkait kasus ini kan pemerintah Kota Cilegon yang ngotot ingin mengambil alih dan mengalihfungsikan lokasi itu lagi. Bapak sebagai warga Cilegon sendiri seperti apa itu, Pak? Nah, saya tidak pernah mendengar ya, mungkin ya kan sudah disahkan mungkin ke paket itu. yang memilih dia, kemudian ya dia berbaik hati lah kepada rakyat, mungkin kira-kira demikian. Tidak banyak-banyak, Pak. Jadi yang sebenarnya kita bukan ini ya, bukan berhadapan dengan pemerintah. Iya, kita kan kalau pembangunan kota kan ya pengusaha sama pemerintah harus berjalan bersama-sama gitu, Pak. Kira-kira gitu lah. Itu yang kita yang swastanya PT-nya ya, yang apa maksudnya yang nggak tahu lah seperti Pak Jendro bilang, mungkin sudah membohongin kita dan sebagainya seperti itulah ya. Terima kasih, Pak. Ya, teman-teman, masih ada lagi? Sudah. Cukup. Ya, kita berharap dan berdoa semoga pemilik toko dengan PT Genta Kumala ini bisa selesaikan dan mereka bisa bertanggung jawab ya Pak ya. Dan mudah-mudahan juga secara hukum juga bisa berjalan dan bisa dilancarkan semuanya ya Pak. Ya, dengan press conference ini kita tutup dengan mengucapkan keyakinan masing-masing dengan secara Islamnya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian pemirsa BJTV press conference yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan bisa dimudahkan pada yang kuasa. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan bubar dulu Pak ya. Jangan bubar.